Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohana, NIM 8620718150 kelas A2 semester 5 mata kuliah Manajemen PAUD dengan dosen pengampu Dr. Rita Aryani MM. Dengan ini saya akan membacakan tugas presentasi UAS PowerPoint yang saya beri judul Hakikat Pendidikan Anak Usia Dini. Hakikat pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini merupakan peletak dasar pertama dan utama dalam pengembangan pribadi anak-anak, berkaitan dengan karakteristik anak, kemampuan fisik, kognitif, sosial, emosional, bahasa, seni, konsep kemandirian, dan disiplin anak. Oleh karena itu, dalam memberikan layanan pendidikan, perlu dipahami karakter dan perkembangan serta cara-cara anak belajar dan bermain. Untuk kepentingan tersebut, orang tua dan guru di samping memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang psikologi pendidikan, juga dituntut untuk memiliki psikologi perkembangan anak dan psikologi belajar anak. Psikologi yang dimaksud adalah ilmu yang memahami perilaku anak usia dini dalam konteks pendidikan, belajar, dan perkembangan. A. Memaknai pendidikan anak usia dini. Mengingat pentingnya anak dalam pendidikan dan pentingnya anak usia dini dalam perkembangan manusia serta keseluruhan, maka pendidikan anak usia dini perlu diberikan melalui berbagai rangsangan untuk membantu pertumbuhan perkembangan jasmani dan rohani agar lebih siap dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dalam hal ini, pendidikan memegang peranan yang sangat penting bagi sejarah perkembangan anak selanjutnya, serta menjadi pondasi perkembangan kepribadiannya anak yang dapat pendidikan sejak dini. B. Pentingnya pendidikan anak usia dini. PAUD sangat menentukan kesuksesan seseorang di masa depan. Bagaimana seseorang merespon berbagai permasalahan yang dihadapi dalam setiap langkah ditentukan oleh pengalaman yang diperoleh pada saat usia dini. PAUD akan menjadi cikal bakal pembentukan karakter anak negeri sebagai titik awal pembentukan SDM berkualitas yang memiliki wawasan intelektual. PAUD akan menjadi lebih mandiri, disiplin, dan mudah diarahkan untuk menyerap ilmu secara optimal. C. Bidang garapan pada anak usia dini. Istilah yang sering digunakan dalam pendidikan anak usia dini antara lain adalah dinyatakan oleh The Nation Association for Young Children. Istilah lainnya adalah early childhood yang di Indonesia disebut pendidikan anak usia dini. PAUD adalah merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada anak-anak sejak lahir hingga usia 6 tahun dengan cara memberikan rangsangan terhadap seluruh aspek yang meliputi aspek fisik dan non-fisik. Bidang harapan pendidikan anak usia dini ini meliputi pendidikan keluarga umur 0 sampai 2 tahun, taman pengasuhan anak usia 2 bulan sampai dengan 5 tahun, kelompok bermain, dan TK sampai dengan usia 6 tahun. 7 intelijen yang perlu dikembangkan. Yang pertama adalah anak yang mempunyai kecerdasan matematika, dia mempunyai kemampuan dan kesenangan dalam berbidang berhitung. Anak-anak yang demikian perlu dirangsang dengan dihadapkan pada permasalahan yang ada sangkut pautnya dengan angka.
Yang kedua, anak yang mempunyai kecerdasan bidang kinestetik dapat terdeteksi melalui kemampuannya yang berhubungan dengan kelenturan tubuh, misalnya menari dan olahraga. Selanjutnya, anak yang memiliki kecerdasan linguistik, yaitu anak yang memiliki kegemaran membaca dan bercerita. Dengan demikian, anak tersebut perlu diberikan rangsangan dengan diajak membaca dan mengungkapkan apa yang dibacanya. Yang selanjutnya, anak yang mempunyai kecerdasan spasial, yaitu anak yang memiliki kemampuan untuk mengingat tempat atau mengetahui posisi-posisi dalam suatu ruangan. Anak tersebut diberikan rangsangan seperti bermain puzzle, message. Yang selanjutnya adalah kecerdasan interpersonal, yaitu kecerdasan untuk memahami keadaan yang ada pada dirinya. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan mengungkapkan perasaan isi hati. Kecerdasan ini pula dikembangkan dengan cara untuk mengungkapkan apa yang terjadi dan dirasakan oleh dirinya sendiri. Yang terakhir adalah kecerdasan intrapersonal, yaitu kecerdasan seseorang untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Mengajak anak untuk bergabung dengan teman yang baru dikenalnya akan sangat membantu dalam upaya mengembangkan kecerdasan intrapersonal. Paradigma pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan seumur hidup sebagai konsep yang telah dipopulerkan oleh UNESCO dengan istilah long life education. Populernya istilah tersebut bukan hanya didirikan oleh satu pilar bagi UNESCO, tapi juga sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui petunjuk-petunjuknya. Pada hakikatnya, pendidikan anak usia dini menyajikan konsep belajar sambil bermain. Hal ini sesuai dengan karakteristik mereka yang bersifat aktif dalam melakukan eksplorasi terhadap lingkungannya. Orientasi belajar anak usia dini sebaiknya difokuskan pada pengalaman karakter yang positif. Sebagai aset yang dimiliki anak bisa dikembangkan secara optimal. Dengan demikian, orientasi belajar anak usia dini adalah mengembangkan potensi dan kemampuan dasar, mengembangkan sikap dan minat belajar, serta mengembangkan sikap kepribadian yang positif. Paradigma yang dijadikan acuan dalam pembelajaran salah satunya adalah pembelajaran efektif, aktif, inovatif, kreatif, atau dapat dipopulerkan dengan istilah PAIKEM. Belajar aktif atau learning aktif, belajar aktif, belajar kreatif, belajar menyenangkan, belajar bermakna yang dibarengi dengan berbagai pembelajaran kooperatif dan konseptual. Ciri-ciri PAIKEM adalah anak didik terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan melalui perbuatan. Guru menggunakan berbagai variasi metode dan media untuk membangkitkan semangat dan mendayagunakan lingkungan sebagai sumber belajar hingga pembelajaran menjadi menarik dan menyenangkan sesuai dengan karakteristik dan perkembangan anak didik. Guru mengatur kelas yang membuat anak betah belajar, memperdayakan lingkungan masyarakat, serta sebagai sumber belajar. Guru mengembangkan pembelajaran yang kooperatif dan interaktif, termasuk ke dalamnya pembelajaran kelompok.
Guru mendorong anak didik untuk menemukan pemecahan masalah, untuk mengungkapkan gagasan, dan melibatkannya dalam menciptakan lingkungan sekolah. Dalam program PAUD, harus terjadi pemahaman berbagai macam kebutuhan anak melalui kebutuhan nutrisi, kesehatan, dan stimulasi pendidikan yang dapat memberdayakan lingkungan masyarakat sekitar sebagai sumber belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.